الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الهادون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال أيضا في آية أخرى إياك نعبد وإياك نستعين الآية bermakna wallahu a'lam bimuradihi amma ba'd. Hadirin masyarakat muslimin jamaah majlis taklim at-tahirin yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat yang sifatnya fisik material berupa harta kekayaan, nikmat jabatan, titipan anak dari Allah, maupun nikmat yang sifatnya mental spiritual, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan tersebut akan senantiasa terus Allah limpahkan kepada kita dan kita mampu mentasyarufkannya di jalan Allah untuk senantiasa berkeliling ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makulatan bita'lim semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasanya pengajian kalau sudah amin beresan. Ya, ibu pada sehat tuh. Alhamdulillah. Sudah sholat asar. Hampir. Sudah pada makan dulu. Jujur ya jujur. Sudah pada makan dulu. Belum. Sama kalau begitu sama saya dulu. Masya Allah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ya, saya mah nggak bisa ngaji, kita ngobrol saja lah. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa taala pertama kemungkinan lagi memuji, yang kedua kemungkinan lagi memberikan adab, yang ketiga barangkali sedang melakukan
ujian terhadap manusia, terutama yang terjadi di bumi Indonesia sebelah mana itu? Sebelah timur ya. Kita terkaget-kaget tiba-tiba di Sulawesi, di mana lagi? Di Donggala, di Sigi, di Palu, di Bengkulu ya, di Masya Allah, ternyata itu ya bulan kemarin di sana, bulan kemarinnya di sini. Siapa tahu bulan sekarang atau besoknya di kan saya sudah katakan bulan kemarin di sana, bulan kemarinnya di sono. Berarti jangan-jangan bulan sekarang atau besoknya di Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah kan ketika melimpahkan bencana, ini sebelum kita masuk pengajian dulu ya. Allah ketika melimpahkan bencana tidak pilih-pilih. Kalau manusia itu pada bertakwa dicoba oleh Allah. Kalau manusia itu pada maksiat kepada Allah diazab oleh Allah. Apapun akan Allah turunkan. Betul. Tidak menutup kemungkinan kalau kemarin di sebelah sana, sekarang di tempat kita, siapa tahu. Betul. Apa yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam hati, bahwa musibah ketika datang Allah tidak pilih-pilih. Lalu Pak Haji, apa yang harus saya lakukan? Ikhtiar. Lihat bahwa suatu ketika yang tadinya rumahnya gedung, suaminya dua, anak-anaknya pinter-pinter, ganteng-ganteng, Allah satu, apa yang tersisa? Tidak. Lalu apa? Ikhtiar kita, hati-hati kita. Yang namanya musibah, bencana, bahkan kematian sekalipun tidak bisa kita tolak. Tetapi kita harus senantiasa menanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana datang tidak bisa kita cegah. Musibah datang tidak bisa kita cegah juga. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah menghadapi apapun yang Allah berikan kepada kita dengan penuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun datang, kapanpun menjemput, kalau kita sudah siap, insya Allah husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang terjadi korban pada peristiwa gempa di Sulawesi, di Palu, di Donggala, di Sigi, dan di wilayah yang lainnya, mudah-mudahan yang sampai meninggal, kalau dia beragama Islam, diterima iman dan Islamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang masih tetap hidup, yang ada di pengungsian, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah yakinkan kembali keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali Ustaz, ada yang bisa saya lakukan lagi? Tidak. Saya yakin kalau di sini barangkali ibu-ibu pengen nolong, pengen membantu, yang ada ya pasti ya. Sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Gitu. Membantu apa Ustaz? Punya baju bekas, punya makanan bekas, ada sembako makanan bekas, jangan aku ya. Ada baju bekas, punya duit, sedangkan sedikit, yuk disumbangkan. Sumbangkan berapapun juga yang kita mampu. Ustaz, boro-boro yang mampu bicara korban, Ustaz saya juga susah. 100 perak, 200 perak, 300 perak, sumbangkan oleh kita. Insya Allah. Ustaz bagaimana caranya? Misalkan ya, kalau ada yang mau, kalau belum ada yang
transfer langsung silakan. Adanya kelompok kerja penyuluh agama Islam tingkat nasional. Jadi nanti didistribusikan oleh orang-orang pusat ke sana. Kita silakan, tidak apa-apa. Ustaz saya mau sudah yang dekat-dekat, tidak apa-apa. Ingat betul bahwasanya pakaian yang kita pakai masih mendingan kalau dipakainya ke tempat pengajian atau ke tampil. Itu akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Kita punya harta, punya uang, kita simpan di bank, itu cuma akan menjadi rebutan ahli waris kita. Kita punya uang, kita belikan makanan yang enak-enak, pokoknya enak-enak lah sehidup bisa. Dibelikan makanan, sudah beres jadi makanan, dimakan, cuma jadi apa? Penunggu seperti teh. Betul tidak? Ya kan? Tetapi ketika harta uang kita yang tidak besar itu kita sumbangkan, Allah katakan itulah hakikat rezeki yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan orang yang sedang tinggal, terutama orang-orang musyrikin dan orang-orang yang tidak mau pernah menolong sesamanya melalui bersedekah, ketika meninggal dihisab oleh Allah, memintanya kepada Allah apa? Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Maka kalau kami dikembalikan ke dunia, maka saya akan bersedekah. Makanya kalau kita tidak punya empati, ketika ada musibah seperti lalu musibah uji ya Allah, ini mau di sini mau kelihatan kamu, mungkin ini mau di sana sebenarnya misalkan ada yang seperti itu. Jangan salah bahwa yang namanya musibah itu tidak menutup kemungkinan hari ini bisa, besok di sini, lusa di sana. Maka ketika kita mau untuk melakukan seperti itu, rezeki kita itulah yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Man dzanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'da. Kalau kita melakukan perbuatan baik lalu kemudian kenikmatan itu dinikmati oleh orang-orang yang kita bantu, maka dia punya pahala akan mengalir kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak usah berpikir yang besar. Ustaz bisin kenapa? Saya mau punya cuma 100.000. 100.000 mungkin bagi kita tidak ada artinya, tetapi ketika bagi mereka insya Allah itu sangat dibutuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di antaranya kan Allah sudah katakan juga oleh Rasulnya dalam hadisnya. Maka dalam hadisnya itu idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, yakni manusia, idza mata ibnu Adam inqata'a, maka terputus seluruh amal perbuatan illa min thalath, kecuali 3 hal dalam hidupnya yang dia kerjakan. Apa? Yang pertama, waladun sholih, anak yang soleh, 1. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang membawa manfaat. Lalu yang ketiganya, shadaqatun jariyah, yakni sedekah jariyah. Maka kalau kita sekarang masih hidup menyumbangkan 100-200.000 terhadap mereka, itu pahalanya akan mengalir terus sepanjang umur dunia, bahkan masuk ke dalam alam akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka misalkan ini kumpulan dari majelis taklim al-Qahirin, misalkan 1 orang 1.000 perak kali 50 orang, lumayan. Kalau 1 orang 1.000 sudah 50.000 misalkan. Ustaz, coba saya minta nomor rekening kelompok kerja pemilu nasionalnya, saya kasih, nanti silakan. Ibu langsung saja transfer ke sana, itu langsung, itu tidak apa-apa. Ya kalau yang pengen double yang sudah, misalkan kalau sudah ya sudah, tapi juga harus dipertimbangkan anak kita perlu jajan, sekolah juga harus jajan, jangan juga berlebihan, saking pengen kejar pahala, anak terbengkalai ya jangan juga, ya seperti itu. Ustaz,
terjadi musibah itu? Pertama, tentu saja kalau manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka jangan mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah kalau belum Allah uji. Hakikatnya bencana itu sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Apakah dia tambah keimanannya ketika ditimpa musibah? Atau sebaliknya? Karena ada kadang-kadang kita kalau lagi nggak punya duit mau keluar kalau pengen itu. Coba ini mah kita sayang barangkali ini. Kadang-kadang kalau lagi nggak punya apa-apa mau sholat tahajud juga rajin, sholat tahajud rajin, sholat duha rajin, kalau anak modus yang pengenan, modus itu apa kan? Ini modus pengenan jadi modusin. Iya. Barang lagi asik, lagi ada jauh. Berarti itu kan keimanan yang tidak terukur. Nah, Allah menguji pada orang yang bertakwa dan beriman. Apakah ketika ditimpakan musibah dia tetap enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, itu bagi orang-orang yang beriman. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah, hal semacam itu terjadi, maka itu tidak menutup kemungkinan merupakan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah subhanahubillah. Yang benar Ustaz, contohnya dalam Al-Quran sudah banyak. Bagaimana umat Nabi Lut, bagaimana umat Nabi Nuh, bagaimana umat Nabi Musa, Allah tenggelamkan semuanya. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ajaran agama sudah tidak dijadikan lagi fondasi di dalam kehidupannya. Makanya kan Masya Allah, dengar ibu di berita itu yang ramai di Cilegon apa? Maklum kalau ibu-ibu biasanya mah hoax gosip aja kali ya. Ada berita kalau di Cilegon itu sekarang lagi marak anak-anak muda punya grup, anak laki-laki punya grupnya grup apa? Grup LGBT. Na'udzubillah subhanahubillah. Hati-hati kita sekarang punya anak-anak, terutama anak-anak muda. Karena ada sekarang itu lagi disasar oleh Polres Cilegon. Lagi berkembang LGBT. Apa LGBT itu? lesbi, bisek, ya, terus LG itu adalah gay, bisek dan transgender, terutama yang sedang marak itu anak-anak muda punya grup khusus, yaitu jeruk makan jeruk. LGBT yang marak itu sekarang ada komunitas. Na'udzubillah subhanahubillah ini. Makanya tidak salah kalau Rasul katakan la taqumus sya'ah. Masih jauh kiamat itu terjadi hatta yuksiruz zalazil, sehingga banyak goncangan. Goncangan ini goncangan apa? Goncangan secara fisik, yakni bumi digoyang dengan gempa. Sudah banyak. Laut ditumpahkan, tsunami. Nah, itu adalah yuksiruz zalazil. Yang kedua, yuksiruz zalazil itu adalah goncangan akidah. Maka kalau akhlak sudah tidak ada lagi pada manusia, Allah tidak akan segan menurunkan adabnya sebagaimana adab yang diberikan kepada umat Nabi Lut alaihi salam. Yakni umat Nabi Lut itu apa? Kan sukanya yaitu lanang pada lanang. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, maka wajar Allah akan menghapuskan manusia semacam itu. Na'udzubillah subhanahubillah dan maknanya seperti itu. Hati-hati, betul sekali. Lagi berkembang itu. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena kuncinya untuk menghadapi hal semacam itu adalah itu tadi, ketakwaan dan keimanan. Saya tidak bisa membayangkan itu kalau di Sulawesi sana, di sini itu bumi, jadi ngegesernya itu berapa kilo? Sekitar 2 kilo ya. Jadi kalau masjid Insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ada kemaksiatan di situ pasti kalau sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat, maka itu akan tumpahkan musibah semacam itu. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah.
Sampai 2 kilometer dia jalan. Masya Allah, dari sana ada kebun jagung tadinya, di sini jalan raya, kebun jagungnya pindah ke sini. Allah kan, apa artinya? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah memperingatkan. Tidak bisa kebayangkan kalau Cilegon sudah lemah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, tidak menutup kemungkinan Allah pun akan melakukan seperti itu. Sehingga kuncinya apa? Ketakwaan. Allah katakan dalam firman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh." Kok pernah ngantuk? Pernah? Ya. Halo. Yang pojok hadir. Masya Allah. Sebelum dilanjut saya atur nomor ke pengurus Atoirin yang kemarin sudah mempercayakan 10 orang untuk anak-anak yatim piatu. Insya Allah itu sudah saya distribusikan kepada yang berhaknya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan karena mereka sedang belajar. Mudah-mudahan, Masya Allah, Masya Allah. Ingat Bu, Rasul katakan ana wa kafilul yatim hakada. Saya kata Rasulullah dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu hakada fil jannah, seperti ini nanti di dalam surga. Apa artinya? Tidak jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdampingan dengan anak-anak yatim. Makanya kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah nanti di surga, sok sayangilah anak yatim. Ya, Kanjeng Nabi ngajamin ke anak yatim. Nanti ditranslate. Dina Idul Fitri bangsaina musim angkat ke masjid maksa parina tepat Idul Fitri ayah budak seserukan. Jadi kayaknya dapat bersuara habis ini. Masya Allah. Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum nanti ke ayat yang tadi lagi, karena saya ingat tadi sebagai simbol terima kasih ya, bagaimana kita harus menyantuni anak yatim sudah dicontohkan oleh Rasul itu mau berangkat sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi ngajarin ke anak yatim. Rasulullah itu menjamin anak-anak yatim sampai beliau mau berangkat di Idul Fitri, di hari Idul Fitri, mau berangkat ke masjid, mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasul jalan, tiba-tiba ada anak yatim. Rasulullah tidak jadi berangkat ke masjidnya. Lalu bagaimana beliau? Langsung dipangku diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa dulu ke rumah, dimandikan dulu, dikasih makan dulu, dirapikan dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bayangkan. Itu Rasulullah memuliakan anak yatim. Karena ini pun salah satu dari menjaga bumi ini tetap kokoh. Coba surat itu. Al-Aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadhul yatim. Sampai orang yang suka menghardik anak yatim itu divonis oleh Allah dengan istilah yukadzibu bid-din. Apa artinya? Pendusta agama. Orang yang menghardik anak yatim itu. Kalau orang sudah mendustakan agama, tunggu bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menyantuni anak yatim adalah salah satunya paku bumi untuk tetap tegar bumi ini berdiri. Masya Allah, kadang-kadang tidak gitu kan ya, hati-hati betul sama anak yatim itu. Bahkan dijewer, kok begini, sentil ya, kalau dijewer kok begini ya. Kalau disentil, dijewer sama kita, Masya Allah, itu menjadi dosa besar bagi kita. Dosa anak yatim. Hati-hati, betul sih anak yatim.
Benten Ustaz, siapanya itu anak bapaknya kita nikah yang kedua gitu. Harus hati-hati kalau ibunya meninggal atau bapaknya meninggal. Hati-hati. Fala Allah katakan itu adalah pendusta agama. Makanya betul-betul ya. Betul harus kita hati-hati dalam menghardik anak yatim, berucap yang tidak baik terhadap mereka, menghardik mereka, memarahi mereka dengan tanpa alasan, itu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah simbol. Tadi dikaitkan dengan ayat lawannya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk bumi, penduduk suatu wilayah, penduduk suatu kampung, penduduk suatu komplek amanu wattaqau, dia beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Maka kalau manusia itu, kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Jelas? Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustai agamanya. Ngaku beriman kepada Allah, anak yatim ada tidak disantuni. Di rumahnya mampu dijuru, diperampok makan, kadang-kadang tidak habis. Di piring-piringnya masih ada sisa, terus baik terus ke dapur, ke tempat cucian. Ikannya masih gede, ditaruh aja di cucian. Sementara anak yatim di sebelahnya, dibiarkan. Tunggu kata Allah, walakin kadzabu, mereka membohongi agama, maka siap-siaplah bencana akan Allah datangkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena mau tidak mau, itu salah satunya. Hati-hati betul. Tapi jangan juga kalau di rumah ada anak yatim, kita ini kadang-kadang yang mengadopsi anak ya, biasanya adopsi entah dari mana, itu di akte kelahirannya langsung saja itu ditulis. Misalkan saya ambil anak yatim, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, yatim piatu. Tapi yang namanya yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Itu yatim itu ya. Kalau ibu sudah usia 60 tahun, bapaknya sudah meninggal, Ustaz, saya masih yatim, Ustaz. Itu bukan. Gitu ya. Yang namanya yatim itu adalah anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, buah-buah, dan anak ini belum balik. Itu adalah yatim. Usianya sudah 16 tahun, berarti belum balik. Kalau laki-laki karena hitungannya 17, itu masih yatim. Ya. Tapi usianya Ustaz masih 12 tahun, dia sudah menikah, ya, dia sudah menikah berarti sudah balik. Ya, maknanya begitu. Ini mah di kampung sana Ustaz, kenapa saya mustahil zakat Ustaz? Kenapa emangnya? Kan saya mah fakir miskin, bahkan saya yatim piatu. Udah nggak punya bapak, nggak punya emak, saya berhak dong menerima zakat infak sedekah. Umurnya berapa ibunya? Sudah 69 tahun Ustaz. Ya itu lain ya. Yang namanya yatim itu man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Barang siapa orang yang meninggal tanpa anak yang bersangkutan dan dia belum balik, ya, itu adalah anak yatim. Maka harus kita santuni. Hati-hati. Kalau meninggal dia, bapak ibunya kita ambil. Rasul menggambarkan anak wa kafirul yatim ada. Nanti dekat dengan Rasulullah SAW. Tetapi ada hukum syariah yang harus kita lindungi. Apa? Jangan menisbahkan binnya kepada kita yang mengangkatnya. Haram hukumnya. Karena itu menyembunyikan identitas manusia. Tidak boleh. Ustaz takut diaku lagi sama bapak emaknya. Pahala Allah tidak pernah salah menulis pahala manusia. Tidak mungkin. Kenapa artinya? Ambil anak adopsi oleh kita, tidak boleh kita. Ini bapak aslinya, ini yang angkat anaknya, ini anak yatimnya. Tetap harus dibinkan ke bapaknya. Tidak boleh dibinkan ke sini. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, harus tetap ke sana. Nah, itu tadi bahkan orang-orang yang mendustai agama itu Allah ancam dengan bencana-bencana, maka salah satunya adalah seperti itu. Dusta dia terhadap agama. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala
dihindarkan oleh Allah. Bahkan kan waktu di Palu itu mau ulang tahun kota Palunya, itu kan sudah ramai di pinggir jalannya, sudah ramai, mungkin kemaksiatan akan merajalela. Kalau kemudian ulama di sekitar situ, terutama dari majelis ulamanya, itu sudah memperingatkan dalam pengertian sudahlah jangan besar-besaran, jangan disertai dengan kemaksiatan. Tapi yang namanya pengen uang, nah itu tetap dilaksanakan. Ternyata Allah punya kuasa langsung diberikan. Alhamdulillah, subhanallah, apa artinya? Ikhtiar bagi kita. Ikhtiar betul. Itu yang pertama, tingkatkan keimanan kita kepada Allah dalam menghadapi hal semacam itu. Kalau kemudian terus kita ada empati terhadap mereka. Yang ketiganya tentu kita waspada dengan diri kita. Apa artinya? Ta'ajjalu bil khair wa ta'ajjalu bil taubah. Kita harus senantiasa bersegera untuk melakukan amal baik dan untuk bersegera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi itu kalau Israil datang memanggil kan tidak pilih-pilih, tidak mau nanti dulu atau hayo kamu duluan, tidak bisa. Datang musibah semuanya Allah habiskan. Maka itu kalau datang kita sedang dalam bertaubat kepada Allah, maka insya Allah husnul khatimah. Insya Allah itu salah satu tanda kematian atau meninggalnya husnul khatimah adalah kena bencana alam. Itu sudah tandanya itu. Makanya ada ulama yang mengatakan tidak boleh kita ujilah. Ketika wabah penyakit kolera ada satu kampung, kita pergi dari kampung itu. Itu ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Diam aja kita di situ. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena orang-orang yang kena musibah seperti ini adalah alamatul husnul khatimah, tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang penting dia beragama Islam. Ya, kalau tidak beragama Islam, apa baik penyebabnya? Tetap saja dia bidaril asfal khalidina fiha abadan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut. Ada yang mau tanya? Silakan. Soal apa saja yang saya atau yang ada Ustaz, misalkan punya anak perawat enggak? Belum. Nanya apa aja maksudnya, masuk maka hal-hal yang berkaitan dengan apapun, insya Allah. Kalau bisa kita jawab sekarang, nggak bisa saya jadikan PR. Nanti saya nyari dulu sumbernya, kita tanya gitu. Ya, kata Masya Allah. Ini katakan dalam Quran surat apa itu? Kalau ayat lagi itu surat apa? Ayat lagi yukati al-ma'mun ya al-ma'mun. Ayat lagi yukati bukti fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dan orang-orang yang suka menghardik anak yatim, dia dikatakan sebagai pendusta agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yaruddu ala ta'amil miskin. Dan orang-orang yang menolak untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Artinya menolak untuk memberikan, apalagi tidak melakukan. Itu tadi Masya Allah kadang-kadang. Makanya Masya Allah kalau kita mengkaji Al-Quran semakin berbenah. Karena di sana dikatakan ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menolak dia memberikan makan kepada fakir miskin. Kita mau banyak melihat orang di sekitar kita yang tidak ada. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan. Wala yaqtu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Masya Allah. Fawailun lil musallin. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Na'udzubillah. Subhanallah. Itu neraka wel itu bukan orang yang tidak sholat. Ternyata ya. Fawailun lil musallin. Neraka wel itu disediakan bagi orang-orang yang sholat. Tetap di situ dulu. Neraka itu banyak ya. Ada neraka apa? Neraka syakor, neraka ketomah, neraka syair, neraka
Sambal tuh gitu. Ya ini ya, tahu ya itu ya. Tahu kan? Siapa kan? Ayu Ting Ting kata baju juga. Sambal tuh. Itu lato itu neraka gitu. Makanya tidak salah kalau sambal lato berarti sambal lato. Kalau ada orang Padang kan, ada orang Padang di sini. Itu balado itu berarti ikan pedas itu, panas. Makanya sambal lato. Dalam Al-Quran itu lato itu adalah neraka. Makanya itu ada lagi neraka lato, ada lagi neraka jahim, ada lagi neraka jahanam. Banyak tahapannya. Bahkan menurut Al-Quran neraka itu ada 9 lapis. Yang paling bawah adalah neraka jahanam. Bagi siapa? Musyrikin, munafikin, fasikin. Musyrik, munafik, fasik. Musyrik jelas dia tidak percaya akan agama Islam. Musyrik namanya. Munafik orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi pelaksanaannya tidak ada. Dia di depan orang banyak mengaku Islam, tapi kalau lagi sendiri mampu. Contoh perbuatannya ketika sholat mau di masjid lagi rame-rame, apalagi lagi jadi imam. Iya, padahal lagi sendirian di rumah. Allah. Itu adalah tanda-tanda munafik. Jangan salah. Pokoknya datang. Ya ini mah contoh ya. Bukan berarti di sini begitu, tidak. Ini mah contoh kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita. Orang-orang munafik yang akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Bahkan bidarkil asfal, dalam keraknya. Dalam itu kan aspal itu apa? Itu di jalan itu kan di beton, aspal namanya kan. Aspal itu di bawah, berarti itu keraknya. Ya, nah orang-orang munafik yang keduanya, yang akan masuk ke sana itu, munafik itu seperti itu. Bu Haji, sekarang kita mau kondangan ke situ tuh. Padahal masa itu lagi nggak ada. Bu Haji berapa? 500.000. Pak saya mau kalah sama Bu Haji, saya 150 ya. Lalu yang ketiganya lagi, enak aja masa kita kalah, terus kita 600 ya. Itu adalah sesuatu yang akan menghapuskan pahala. Ini adalah simbol-simbol kemunafikan. Hati-hati. Ada lagi pengantin baru lanangnya laki-laki. Nah, sholat munafik dia, ingin dipuji doang. Sholat, mertuanya meninggal, mertua laki-lakinya balik ke daerahnya. Pas udah meninggal karena mertuanya mau disolatkan, kebetulan nggak ada lagi tuh kiai ustaz, dia lagi pulang kampung. Ada si anak ini di mantunya itu, coba itu mantunya itu gak baik. Usolli sunnatan janazah lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada ruku dan sujudnya. Itu namanya adalah munafik. Apa artinya? Dia kelihatan betul, tetapi kusala ketika dia beribadah di depan orang-orang banyak, kusala, malas-malasan. Salah satunya akan masuk ke dalam sana. Na'udzubillah. Bahkan Rasul katakan alamatul munafik taradun. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3 alamat munafik itu 3 kata Rasulullah. Idza wa'ada, alamatul munafiqu salasun. Idza hadasa kadzaba, apabila dia berucap pasti disertai dengan kebohongan. 1 tandanya. Bu Haji merevisi ayeuna ulang lagi boten dijiskeun bocah bayaran sekolah pinten 1.000 boten gede supaya Bu Haji lagi boten enten. Padahal di rumah banyak. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia berucap disertai dengan kebohongan, salah satu tanda sifat orang-orang munafik yang Allah jadikan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia diberikan janji atau kalau dia berjanji, suka mencederainya, suka berbohongnya, tidak pernah menepati janjinya. Ya,
idza wa'ada itu tadi kalau dia berjanji tidak pernah tepat. Ya, itu adalah tanda orang-orang yang munafik. Makanya kalau kita jangan sampai ucapkan insya Allah orang Indonesia. Kalau orang insya Allah Indonesia apa? Wajib menjadi besok kita ngaji bareng ya berangkatnya insya Allah. Padahal gantinya yang berpati jauh menyebutnya juga. Padahal insya Allah itu kalau kita mah 99% untuk tidak, itu kadang-kadang kita bahaya. Ya, hati-hati. Ya. Wa idza wa'ada. Lalu yang ketiganya, wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya untuk melaksanakan suatu amanah, maka dia akan khianat terhadap kepercayaan itu. Masya Allah. So, terutama tadi yang wa'ada kalau dia diundang, tidak pernah dia. Kalau dia janji, tidak menepati. Hati-hati, jangan gegabah itu. Ada orang menyampaikan undangan ke kita, undangan kepada yang terhormat, ibu-ibu majelis taklim atau hadirin di tempat, karena sudah hubungan adanya resepsi pernikahan anak kami, mohon untuk kedatangannya. Kemudian kalimatnya itu restunya merupakan kebahagiaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajar Markona misalnya, yang hajatnya Bu Markona. Padahal kita tidak punya halangan secara syar'i. Duitnya ada, kesempatannya ada, kita tidak berangkat. Ya, kalau undangannya kelompok itu tidak jadi persoalan. Undangannya kelompok tidak jadi persoalan. Tapi kalau undangannya langsung, yang terhormat Pak Haji Ujang, Jainal Mutakin di tempat diundang individu, kita tidak datang, padahal kita tidak ada rukhsah menurut agama, ini adalah alamatul munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ustaz bagaimana caranya? Ya sehari sebelumnya telepon Bu Haja, punten ya, saya kayaknya nggak bisa memenuhi undangannya karena saya akan ada acara A B C D E F G. Maka seperti itu. Maka insya Allah itu akan rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh tadi jelas ya. Jadi jelas maknanya seperti itu. Masya Allah. Orang yang akan masuk jahanam itu adalah musyrik, munafik dan fasik. Fasik apa? Sering kan mendengar ya kalimat fasik dia bentuknya fasik. Fasik itu kan bahasa awalnya rusak. Rusak. Ya, artinya seperti lampu lilin. Makanya Bu jadi kiai, jadi ustaz, jadi guru itu berat tanggung jawabnya. Kenapa? Kabulatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian akan Allah limpahkan kepada orang-orang yang mampu mengucapkan tetapi dia tidak mau untuk melaksanakan. Hati-hati yang jadi guru nih. Ada yang jadi guru? Banyak kan ya jadi guru mah. Kebetulan ngajar fikih lagi di sekolahannya atau pengetahuan agama. Adik-adik sekalian, yang namanya aurat perempuan itu seluruh tubuh ya kecuali telapak tangan dan muka. Misalkan, tiba-tiba gurunya pagi-pagi sesapu di depan, pakaiannya pakai rok mini, pakai baju tank, top doang. Ada anak murid jalan guru malu jika aurat perempuan ke seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. JDWG mengkolong tuh, makanya Allah katakan kamu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosanya berlipat itu. Jangan gegabah gitu. Makanya kalau butuh di rumah syahidan pendidikan itu sama anak-anak. Nah ke masjid sana, bapaknya yang ngomong. Nah ke masjid sana, bapaknya ngecendok baik kepakalan anak itu kan. Betul aja kan. Tetapi kalau bapaknya maghrib berangkat dia ke masjid, subuh bangun jam 4, sholat tahajud, sholat itu berangkat ke masjid, anaknya malu pasti dia kalau melakukan seperti itu, tidak diikuti. Ketimbang ngomong itu mana?
Masya Allah. Nah, fasik itu seperti itu. Itu adalah fasik. Makanya kalau di orang Sukabumi ada istilahnya itu, kalau untuk mengukur kayu biar lurus itu pasekon namanya. Pasekon itu siku yang ada angka-angkanya, ini besi kan gitu ya. Nah, dengan alat itu semua kayu itu bisa lurus itu. Ya kan, kayunya mah lurus, dia juga bengkok. Orang lain mah diluruskan, tetapi dia bengkok, itu adalah fasik. Maka orang-orang semacam ini Allah vonis dengan fasik dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam sebagai keraknya di dalam neraka. Untuk billah subhanahu untuk billah ini. Masih ada waktunya? Masih ya. Tuh tadi dikatakan dalam surat Al-Ma'un saja, hati-hati bencana akan diturunkan. Salah satunya adalah yang terkandung sebagai pendusta agama. Siapa pendusta agama? Tadi dikatakan Lafina, yang matur dan tadi kalau dia atau jadi, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata neraka wel itu bukan diperuntukkan bagi orang yang tidak sholat, tetapi bagi orang yang sholat tetapi sahun di dalam sholatnya. Sahun bagaimana Ustaz? Sahun itu kan malas-malasan. Ya, kalau bahasa itu memang lalai, betul lalai. Lalai dia dalam melaksanakan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid itu. Lah tak mungkin lagi nonton. Maka kata Rasulullah, kalau mendengar kalimat adzan, kemudian ini khusus untuk yang laki-laki, dia tidak beranjak mengejar kepada tempat orang adzan, artinya dia tidak ke sana ke masjid datang, maka sholatnya tidak akan sempurna kalau dia melaksanakan di rumahnya. Bila ingin dari Fawailul lil musallin, neraka wel itu diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat tetapi sholatnya dia lalai dalam mengerjakan sholatnya. Kalau orang sudah mendustakan agama seperti itu, maka tunggu kata Allah, bencana akan didatangkan oleh Allah. Karena walau anda amal tadi, amal buat tahu, iman dan takwa, simbol ketakwaan adalah menjalankan agama sebaik-baiknya. Kalau agama sudah tidak dijalankan sebaik-baiknya, berarti dia dikatakan sebagai pendusta agama. Pendusta agama salah satu cirinya diriwayatkan atau dinaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, orang yang menghabiskan anak yatim, orang yang menolak memberikan makan kepada fakir miskin, orang yang lalai dalam melaksanakan sholatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ini. Makanya tidak salah dalam Quran surat Al-Mudaththirnya dikatakan. Bahkan selain neraka wel tadi, orang yang lalai dalam sholat itu akan Allah masukkan ke dalam neraka syaqqa. Ya, dalam neraka syaqqa, apa neraka syaqqa? La tubqi wa la tadar lawahatun bil bashar. Ada lagi. Ya, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Jelas ayatnya saya katakan. Nanti penduduk surga dan neraka saling tengok nih. Kamu kenapa sih masuk dalam neraka saqar? Kata penduduk surga. Dijawab sama penduduk neraka, lam nakum minal musallin. Karena kami tidak termasuk kepada orang-orang yang mengerjakan sholat. Sementara neraka saqar itu apa? La tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar. Kalau ini badan kita masuk ke dalam neraka saqar, hancur luluh lantak lebur, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam wujud aslinya. Apa lagi masukkan seperti itu? Nah, ternyata orang yang tidak mengerjakan sholat itu salah satunya adalah orang yang sahun ketika melaksanakan sholatnya, pendusta agama yang mengancam dengan bencana-bencana yang akan ditimpakan kepadanya. Alhamdulillah. Sahun bagaimana Ustaz? Sahun sebelum sholat, sahun ketika sholat, sahun setelah sholat, lalai sebelum, lalai ketika, lalai
lalai sebelum sholat, coba sobi buat perhatikan oleh kita. Lalai sebelum sholat apa Ustaz? Tidak menjaga waktunya, tidak menjaga toharohnya, tidak menjaga kesucian tempatnya. Itu sahur ketika sebelumnya. Dipelihara nggak itu? Jangan-jangan sholat yang kita kerjakan termasuk dalam kategori sahur. Orang yang sahur diancam sebagai pendusta agama. Pendusta agama diancam dengan neraka wel. Neraka wel adalah neraka bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di akhirat. Di dunia akan ditimpakan bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum sholat kita, masya Allah, wudunya tidak dipelihara, wudunya tidak dipelihara, toharohnya tidak dipelihara. Padahal ketika kita mau mengerjakan sholat, kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak akan sah. Itu sebelumnya. Mau sholat betul-betul, langsung sholat. Nggak taunya kita punya kucing di rumah, lupanya punya kue, nggak taunya mah di situ ada dan dia barangnya. Pakai sholat, ya Allah, ternyata di situ. Atau kita dalam keadaan beser, barangkali pipis mulu, belum banyak ingat. Padahal tadi di sana waktu tetangga, waktu namu ke rumah si ibu itu, nahan pipis dia keluar, di celana ada, pulang sholat biasa. Hati-hati, ini adalah sahur ketika kita sebelum mengerjakan sholatnya. Kalau itu masih berlaku dalam diri kita, maka masuk kita sebagai kategori pendusta agama yang akan diancam dengan bencana di dunia dan akan diancam dengan neraka wel nanti di akhirat. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang lil musallin alladzina hum sholatihim sahun. Sahun di awalnya. Sekarang sahun di tengah-tengah kita mengerjakan sholatnya. Yang lalai kita mengerjakan sholatnya. Apa? Bacaannya. Karena rukun sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ya. Rukun qauli itu rukun ucapan, ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun ucapan apa Ustaz? Misalkan takbiratul ihram itu rukun ucapan. Allahu Akbar itu adalah rukun ucapannya. Kalau kita sholat tanpa Allahu Akbar itu tidak sah sholat kita. Yang kedua bacaan Fatihahnya. Itu rukun ucapan itu. Ya, lalu subhanallahil azim wa bihamdihi itu mah sunnah. Ya, yang rukunnya apa? Rukunnya. Itu rukunnya. Kalau tidak rukun, tidak sah sholat kita. Ada lagi rukun sholat itu ada berapa? 17. Salah satunya adalah rukun, sujud, gitu ya. Itu adalah rukunnya. Salah satunya adalah tumanina. Tumanina ba'da rukun, tumanina ba'da sujud. Itu adalah rukun. Kalau itu tidak ada, lepas sholat kita sah kita. Belum lagi rukun qauli ucapannya, rukun perbuatannya. Ada rukun i'tiqad, jadi kehusuan kita. Mampu enggak? Kadang-kadang ya, wajib. Kadang-kadang kita masya Allah usolli fardhu maghrib. Kalau usolli fardhu maghrib ya, bukan usolli fardhu maghrib gitu. Ada lagi usolli fardhu subhi. Salah itu. Jangan fardhu subhi yang mau pakai usolli ya. Tapi apa itu kalimatnya? Usolli fardhu subhi. Kenapa? Karena al-samsiyah alif lam menghadapi shad. Itu al-samsiyah dan disembunyikan alif lamnya. Usolli fardhu subhi. Beda usolli fardhu asri. Itu mah jelas alif lamnya gitu ya maknanya. Nah, kadang-kadang kita mah kalau kita rukun i'tiqadnya, khusyuknya itu. Padahal kan masya Allah alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai ketika melaksanakan sholatnya. Usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbil Ka'bah. Ada adillah itu. Allah, masya Allah tadi itu kokoh. Kita ilmunya, betul nggak? Iya. Kita itu. Usolli fardhu asri raka'atain mustaqbil Ka'bah. Allahu Akbar. Masih itu bisa. Udah main di sini di kadang-kadang. Allah, tadi bapak tuh berangkat dari pagi, udah jam 7, join sepeda balik. Allahu Akbar. Bangun dari ruku. Allah, asyik jangan-jangan pada anak datang nom, siapa Allahu Akbar. Udah mau
mau sujud kita, Allah, jangan-jangan Bapak merono sih, hilang khusyuk kita. Itu mengganggu pikiran kita kadang-kadang. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu, khusyuk dalam salat itu apa? Khusyuk itu adalah al-khusyuk hudurul qalb. Khusyuk dalam salat itu menghadirkan hati. Hati kita harus hadir di situ ketika kita sholat itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita sedikit mau mendekati rasa khusyuk, tafahum. Pertama, apa artinya tafahum Ustaz? Pahami apa yang kita ucapkan dan apa yang kita laksanakan. Maka itu otomatis akan khusyuk. Ada yang ngomong ke saya, Ustaz, saya mau pinggir jalan kereta, saya ke rumahnya. Terus kenapa? Saya masakin khusyuknya kereta lewat memang kedengeran. Webab kata saya, kalau begitu ibu mah bukan khusyuk itu mah. Kenapa dia Ustaz? Lagu deg itu mah. Bukan tidak kedengaran, tetapi tidak boleh didengar. Jadi makna sahur tadi, sahur di awal dan sahur ketika kita melaksanakan sholat. Apa artinya? Dijaga hati kitanya di situ. Minimal kata Rasulullah ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di situ tuh minimal kalau kelas kita mah. Ya, kalau kita ngikutin para sahabat karena susah. Kalau Imam Ali atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau kalau tertancap panah, itu dicabutnya minta untuk lagi sholat. Kenapa? Karena tidak kerasa. Kenapa? Hatinya kepada Allah, maka tidak memikirkan lagi. Kalau kita lain, masya Allah, kadang-kadang itulah kita. Ya, tidak apa-apa. Ini masalah kita. Yang penting ikhtiar untuk berhati-hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini benar dilanjut apa sudah? Sudah? Jujur amat sih, nggak takut amat sama saya ya. Masya Allah. Ya apa-apa. Ini ada aqua segede ini. Ini kan penuhnya segini. Kalau diisi lagi bukan malah bagus, malah akan tumpah. Makanya insya Allah nanti ada pertemuan lagi pada minggu-minggu yang berikutnya. Kebetulan Bapak Haji Ujang itu biasanya minggu kelima, insya Allah. Nah yang terakhir sahur itu sahur setelahnya itu. Hati-hati. Apa artinya? Terapkan nilai sholatnya itu, ya. Sebelum, ketika, dan setelahnya. Maka kalau kita menjaga itu, insya Allah kita dijauhkan dari kategori pendusta agama yang dimana Allah akan ancam dengan neraka nanti di akhirat dan bencana di dunia. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barang